Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bilnur Alwansyah dari Universitas Sang Tuah, Teknik Elektro dengan NIM 2019 023 0018. Sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum konversi energi. Bab 1. Transformator satu fasa beban 0. Percobaan 1. Karakteristik trafo tanpa beban atau open circuit. Nah, di sini adalah tabel dari percobaan yang sudah saya lakukan. Dan ini adalah diagram cat dari simulasi perbandingan tegangan primer dan tegangan sekunder dengan tegangan primer yang bervariasi. Nah, tegangan sekunder seharusnya tegangan sekunder dan tegangan primer ini sama, tapi kenapa tidak sama? Karena ada rugi besi-besinya. Dan sini adalah diagram cat dari simulasi perbandingan arus primer dan arus sekunder dengan tegangan primer yang bervariasi. Nah, arus primer lebih besar daripada arus sekunder. Ketiga, diagram cat dari simulasi perbandingan daya primer dan daya sekunder dengan tegangan primer yang bervariasi. Daya primer dan daya sekunder. Daya primer lebih besar daripada daya sekunder. Kesimpulannya, berdasarkan dari hasil simulasi dari percobaan karakteristik trafo tanpa beban yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Ketika bilitan setimbang antara sisi primer dan sisi sekunder, maka tegangan yang dihasilkan dari input ke output akan sama. 2. Arus yang dihasilkan dari sisi primer lebih besar dari hasil arus output pada sisi sekunder. Begitu juga dengan daya yang dihasilkan sisi input lebih besar dari daya yang dihasilkan sisi output. Dikarenakan oleh rugi-rugi yang disebabkan adanya resistansi dan reaktansi baik dalam kumparan maupun inti transformator tersebut. Nah, selanjutnya hasil dari percobaan melalui PSM dengan tegangan 20 volt, tegangan 40 volt dan tegangan 60 volt. Percobaan kedua, karakteristik trafo berbeban atau short circuit. Ini adalah tabel yang sudah saya kerjakan. Selanjutnya, diagram cat dari simulasi perbandingan tegangan primer dan tegangan sekunder dengan R beban yang bervariasi. Ini adalah tegangan primer dan tegangan sekunder yang berada di diagram chartnya. Diagram cat dari simulasi perbandingan arus primer dan arus sekunder dengan R beban yang bervariasi arus primer dan arus sekunder. Ini adalah diagram catnya. Dan selanjutnya, diagram cat dari simulasi perbandingan daya primer dan daya sekunder dengan R beban yang bervariasi dari 20 sampai naik ke 100 ohm dengan intrafus timbang dan tegangan primer 100 volt. Dan ini adalah diagram chartnya. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari simulasi percobaan karakteristik trafo berbeban yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Arus yang dihasilkan pada sisi primer lebih besar daripada sisi sekunder. Akan tetapi, arus yang dihasilkan pada percobaan karakteristik trafo berbeban ini lebih besar daripada percobaan karakteristik trafo tanpa beban. Dan begitu pula dengan daya yang dihasilkan pada percobaan ini lebih besar. Hal tersebut disebabkan oleh adanya beban. Selanjutnya adalah hasil grafik dari simulasi pengukuran daya, tegangan, dan arus pada sisi primer dan sekunder dengan diatur R beban yang bervariasi dari 20 hingga 100 ohm dengan trafo setimbang dan tegangan primer 100 volt pada aplikasi PSM. Ya, ini adalah bagian dari R beban 20 ohm dan yang ini R beban 40 ohm dan ini R beban 60 ohm. Dan yang ini R beban 80 ohm, R beban 100 ohm. Nah,
Percobaan ketiga, karakteristik rasio Belitan step up. Kedua tabel ini adalah tabel dari karakteristik rasio Belitan step up yang sudah saya isi dan saya kerjakan. Diagram chart dari simulasi perbandingan tegangan primer dan tegangan sekunder dengan R beban yang bervariasi dari 20 hingga 100 ohm dengan menggunakan trafo 100 banding 200 atau step up dan inputan tegangan primer 100 volt. Dan ini adalah diagram chartnya. Selanjutnya adalah diagram chart dari simulasi perbandingan arus primer dan arus sekunder dengan R beban yang bervariasi dari 20 naik hingga sampai 100 ohm dengan menggunakan trafo 100 banding 200 atau step up dan inputan tegangan primer 100 volt. Selanjutnya, diagram chart dari simulasi perbandingan daya primer dan daya sekunder dengan R beban yang bervariasi dari 20 naik sehingga sampai 100 ohm dengan menggunakan trafo 100 banding 200 atau step up dan inputan tegangan primer 100 volt. Kesimpulannya, berdasarkan dari hasil simulasi dari percobaan karakteristik rasio Belitan step up dengan tegangan primer konstan dan beban berubah yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Ketika Belitan step up 100 banding 200 antara isi primer dan sisi sekunder, maka tegangan yang dihasilkan pada sisi sekunder akan lebih besar daripada sisi primer. Ketika beban yang digunakan bertambah besar dan tegangan primer konstan 100 volt, maka arus dan daya yang dihasilkan akan semakin kecil. Ini adalah hasil grafik dari simulasi pengukuran daya tegangan arus pada sisi primer dan sekunder dengan diatur R beban yang bervariasi mulai hingga 20 ohm, 40 ohm, 60 ohm, 80 ohm, dan 100 ohm. Selanjutnya, diagram chart dari simulasi perbandingan tegangan primer dan tegangan sekunder dengan tegangan primer yang bervariasi dari 100 naik hingga tegangan 200 volt dengan menggunakan trafo 100 banding 200 step up dan R beban 50 ohm. Ini adalah diagram chartnya. Selanjutnya diagram chart dari simulasi perbandingan arus primer dan arus sekunder dengan tegangan primer yang bervariasi dari 100 naik sampai tegangan 120, 140, 160, 180 sampai 200 volt dengan menggunakan trafo 100 banding 200 step up dan R beban 50 ohm. Selanjutnya adalah diagram chart dari simulasi perbandingan daya primer dan daya sekunder dengan tegangan primer yang bervariasi dari 100 naik hingga sampai tegangan 200 volt dengan menggunakan trafo 100 banding 200 step up dan R beban 50 ohm. Kesimpulannya, berdasarkan dari hasil simulasi dan percobaan, karakteristik rasio Belitan step up dengan beban konstan dan tegangan primer bervariasi yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Ketika tegangan primer besar dan beban konstan 50 ohm, arus dan daya yang dihasilkan lebih besar. Jadi besarnya arus primer dan sekunder ini dipengaruhi oleh tegangan dan beban yang digunakan. Ini adalah hasil grafik dari simulasi pengukuran daya tegangan dan arus pada sisi primer dan sekunder dengan diatur tegangan primer yang bervariasi. Tegangan 100 volt, tegangan 120 volt, 140 volt, 160 volt, 180 volt, dan yang terakhir 200 volt. Dan selanjutnya adalah percobaan keempat, karakteristik rasio Belitan step down. Dan ini adalah hasil tabel yang sudah saya isi atau saya kerjakan. Berikut adalah diagram chart dari simulasi perbandingan tegangan primer dan tegangan sekunder dengan R beban yang bervariasi dari 20 hingga 100 ohm dengan menggunakan trafo 200 banding 100 atau step down dan inputan tegangan primer 100 volt. Nah, selanjutnya diagram chart dari simulasi perbandingan arus primer dan arus sekunder dengan beban yang bervariasi dari 20 hingga 100 ohm dengan menggunakan trafo 200
menggunakan trafo 200 banding 100 atau step down dan inputan tegangan primer 100 volt. Ini adalah arus primer dan arus sekunder. Jika arus primer dan arus sekunder diberi semakin banyak diberikan beban akan semakin rendah. Dan selanjutnya diagram cat dari simulasi perbandingan daya primer dan daya sekunder dengan R beban yang bervariasi dari 20 naik sampai beban 40 hingga 100 ohm dengan menggunakan trafo 200 per banding 100 atau step down dan inputan tegangan primer 100 volt, yaitu daya primer dan sekunder. Jika semakin diberi banyak beban maka akan semakin turun. Kesimpulan dari hasil simulasi dari percobaan karakteristik rasio bilitan step down 200 banding 100 dengan tegangan primer konstan 100 volt dan beban bervariasi yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu pada percobaan step down antara sisi primer dan sisi sekunder, maka tegangan yang dihasilkan pada sisi sekunder akan lebih besar daripada sisi primer. Dan ketika tegangan primer semakin besar dan beban juga besar, arus dan daya yang dihasilkan tegangan lebih besar, jadi besarnya arus primer dan sekunder ini dipengaruhi oleh tegangan dan beban yang digunakan. Selanjutnya adalah hasil grafik dari simulasi pengukuran daya, tegangan dan arus pada sisi primer dan sekunder dengan diatur R beban yang bervariasi dari 20 hingga 100 ohm dengan trafo 200 banding 100 atau step down dan inputan tegangan primer pada aplikasi PESIM. Ini adalah menggunakan beban 20 ohm, 40 ohm, 60 ohm, 80 ohm, dan 100 ohm. Selanjutnya adalah diagram chart dari simulasi perbandingan tegangan primer dan tegangan sekunder dengan tegangan primer yang bervariasi dari 100 naik hingga tegangan 200 volt dengan menggunakan trafo 200 banding 100 atau step down dan R beban 50 ohm. Jika tegangan primer dan sekunder diberikan beban lebih besar, maka tegangan primer dan sekunder akan lebih besar juga atau naik. Diagram cat dari simulasi perbandingan arus primer dan arus sekunder dengan tegangan primer dengan variasi dari 100 naik sampai tegangan 120 hingga 200 volt dengan menggunakan trafo 200 banding 100 atau step down dan R beban 50 ohm. Yaitu arus primer dan arus sekunder jika diberi beban lebih besar, maka sumbu tegangan ini akan semakin naik atau semakin besar. Diagram cat selanjutnya diagram cat dari simulasi perbandingan daya primer dan daya sekunder dengan tegangan primer yang bervariasi dari 100 hingga 200 volt dengan menggunakan trafo 200 banding 100 atau step down dan R beban 50 ohm. Nah, ini adalah daya primer dan daya sekunder. Sama jika diberi beban lebih besar, maka sumbu tegangan primer akan naik atau lebih besar. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari simulasi dari percobaan karakteristik rasio bilitan step down dengan beban konstan dan tegangan primer bervariasi yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Ketika tegangan primer yang diberikan besar dan beban konstan 50 ohm, arus dan daya yang dihasilkan juga akan lebih besar. Jadi besarnya arus serta daya primer dan sekunder ini dipengaruhi oleh tegangan dan beban yang digunakan. Oke, selanjutnya adalah hasil grafik dari simulasi pengukuran daya, tegangan, dan arus pada sisi primer dan sekunder dengan diatur tegangan primer yang bervariasi dari 100 hingga 200 volt dengan trafo 200 banding 100 atau step down dan R beban 50 ohm pada aplikasi PESIM, yaitu dengan tegangan 100, 120, 140, 160, 180, 200. Bab 2. Generator DC. Penguatan terpisah berbeban. Percobaan 1. Karakteristik tegangan keluaran kecepatan pada generator.
Ya, ini adalah tabel yang sudah saya isi atau saya kerjakan. Pada diagram cat dari simulasi kecepatan RPM dengan tegangan sumber yang bervariasi dari 120, tegangan sumber 100, 80, 60, 40 volt dengan tahanan medan RF 50 ohm. Yaitu jika kecepatan atau motor ini diberi beban semakin kecil, maka putaran kecepatan RPM akan semakin melambat. Jadi kecepatan RPM ini tergantung dari beban yang diberikan. Selanjutnya adalah diagram chart dari simulasi arus medan IF dengan tegangan sumber yang bervariasi dari 120 hingga 40 volt dengan tahanan medan RF 50 ohm. Jika arus medan ini diberi beban 40 ohm atau semakin kecil, maka arus medan ini stabil, tidak ada perubahan. Selanjutnya adalah diagram chart dari simulasi tegangan generator dengan tegangan sumber yang bervariasi dari 120 sampai tegangan sumber 40 volt dengan tahanan medan RF 50 ohm. Jika tegangan generator ini diberi beban lebih kecil, maka tegangan generator akan semakin rendah atau semakin turun. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil simulasi percobaan karakteristik, tegangan keluaran kecepatan pada generator dengan nilai tahanan medan tetap dan tegangan sumber yang berbeda dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Besarnya arus tidak dipengaruhi oleh besar tegangan sumber dan tahanan medan yang diberikan. 2. Ketika tegangan sumber yang diberikan besar dengan tahanan medan konstan 50 ohm, kecepatan yang dihasilkan juga akan besar. 3. Tegangan generator mengalami penurunan. Arus penguatan tidak bergantung dari arus jangkar dan arus beban, sehingga mesin dapat bekerja dengan tegangan jepitan dari keadaan minimum sampai keadaan maksimum. Dan selanjutnya adalah hasil simulasi arus medan, tahanan medan, kecepatan, tegangan sumber, dan tegangan generator pada ketentuan resistansi medan RF 50 ohm dan tegangan sumber yang bervariasi dari 120 hingga 40 volt. Dan ini adalah hasil dari percobaan di PESIM. 120, 100, 80, 60, dan 40 volt. Percobaan 2. Karakteristik tegangan tahanan medan pada generator DC. Ini adalah tabel yang sudah saya isi atau saya kerjakan. Selanjutnya adalah diagram chart dari simulasi arus medan IF dengan tegangan sumber 100 volt dengan tahanan medan RF yang bervariasi 50 sampai dengan tahanan medan 10 ohm. Oke, arus medan. Jika tahanan medan yang diberikan semakin kecil, maka arus medan akan semakin naik. Selanjutnya diagram chart dari simulasi kecepatan RPM dengan tegangan sumber 100 volt dengan tahanan medan RF yang bervariasi 50 hingga 10 ohm. Yaitu kecepatan RPM jika tahanan medan diberikan semakin rendah, maka kecepatan RPM akan stabil. Diagram chart dari simulasi tegangan generator dengan tegangan sumber 100 volt dengan tahanan medan RF yang bervariasi 50 hingga 10 ohm. Tegangan generator yaitu tahanan medan akan diberikan semakin kecil, maka tegangan generator akan semakin tinggi. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari simulasi percobaan karakteristik tegangan keluaran kecepatan pada generator, tegangan nilai tahanan medan tetap dan tegangan sumber yang berbeda dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Arus medan dipengaruhi oleh besar tahanan medan. Semakin besar tahanan medan yang diberikan, maka arus medan akan semakin kecil. Besar nilai tahanan medan tidak mempengaruhi kecepatan atau kecepatan bernilai konstan meskipun tahanan medan berbeda-beda. Tegangan generator dipengaruhi oleh tahanan medan. Tahanan medan semakin kecil, maka tegangan generator yang dihasilkan semakin besar. Ini adalah hasil dari simulasi tegangan sumber V, tahanan medan, arus medan, kecepatan, tegangan generator dengan tegangan sumber besar 100 volt dan tahanan medan bervariasi 50 hingga 10 ohm. Ini adalah tahanan 50 ohm, 40, 30, 20, dan ini adalah 10.
Percobaan ketiga, karakteristik torsi kecepatan generator DC terhadap beban. Ini adalah tabel yang sudah saya kerjakan atau sudah saya isi. Selanjutnya, diagram chart perbandingan arus generator dan tegangan sumber dengan ketentuan tegangan sumber 100 dan nilai medan generator yang bervariasi. Jika tekanan medan generator semakin rendah, maka arus generator akan semakin tinggi. Selanjutnya adalah diagram chart perbandingan kecepatan RPM dan tegangan sumber dengan ketentuan tegangan sumber 100 volt dan nilai medan generator RF yang bervariasi. Ini adalah kecepatan RPM. Jika tekanan generator semakin rendah, maka kecepatan RPM juga akan semakin rendah. Selanjutnya adalah diagram chart perbandingan tegangan generator dan tegangan sumber dengan ketentuan tegangan sumber 1 volt dan nilai medan generator yang bervariasi. Di dalam diagram chart ini tekanan medan generator semakin rendah, maka tegangan generator akan semakin tinggi. Selanjutnya adalah diagram chart perbandingan torsi steady dan tegangan sumber dengan ketentuan tegangan sumber 100 volt dan nilai medan generator yang bervariasi. Tekanan generator jika semakin rendah, maka torsi steady akan semakin meningkat. Kesimpulan, besar nilai kecepatan arus dan torsi steady dipengaruhi oleh besar nilai medan generator. Semakin besar nilai medan generator, maka nilai kecepatan juga akan semakin besar dengan nilai tegangan sumber dan nilai load sama. Ini adalah hasil simulasi tegangan sumber, nilai load, arus generator, tegangan generator, kecepatan RPM, dan torsi steady dengan tegangan sumber sebesar 100 volt dan nilai RF bervariasi. Ini adalah 40 ohm, 30 ohm, 20 ohm, 10 ohm. Bab ketiga, karakteristik torka kecepatan motor DC seri dan shunt. Percobaan 1, karakteristik torsi kecepatan motor DC seri tanpa beban. Dan ini adalah tabel yang sudah saya kerjakan. Pada diagram chart dari simulasi perbandingan arus jangkar dan arus medan dengan tegangan sumber yang bervariasi dari 120 sampai tegangan 40 dengan nilai load 0 adalah jika tegangan sumber yang diberikan semakin kecil, maka arus jangkar dan arus medan sama-sama akan mengecil atau merendah. Selanjutnya adalah diagram chart dari simulasi perbandingan tegangan jangkar dan tegangan medan dengan tegangan sumber yang bervariasi dari 120 hingga 40 volt dengan nilai load 0. Tegangan jangkar dan tegangan medan. Jika tegangan sumber semakin kecil, maka tegangan medan juga semakin tegangan jangkar juga semakin kecil dan tegangan medan akan juga semakin kecil. Diagram chart dari simulasi perbandingan kecepatan RPM dengan tegangan sumber yang bervariasi dari 120 tegangan hingga 40 volt dengan nilai load 0 kecepatan RPM. Jika tegangan sumber ini semakin kecil, maka kecepatan RPM juga semakin kecil. Maka dari itu kecepatan RPM ini tergantung dari beban yang diberikan. Diagram chart dari simulasi perbandingan torsi steady dan torsi puncak dengan tegangan sumber yang bervariasi dari 120 sampai tegangan 40 volt dengan nilai load 0. Torsi steady and torsi puncak. Jika tegangan sumber yang diberikan akan semakin kecil, maka torsi steady akan semakin menurun dan torsi puncak akan tetap stabil, yaitu 0. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil simulasi percobaan karakteristik torsi kecepatan motor DC seri tanpa beban dengan tegangan sumber yang bervariasi, dapat kita simpulkan tegangan medan yang dihasilkan akan lebih kecil dari tegangan jangkar. Ketika tegangan sumber dimasukkan bervariasi, maka arus jangkar dengan arus medan akan berbanding lurus yang mengalir pada motor. Tegangan sumber berpengaruh terhadap kecepatan putaran motor. Torsi steady, semakin besar tegangan jangkar yang diberikan,
maka kecepatan putaran motor serta torsi steady juga akan semakin cepat. Namun, untuk torsi puncak tidak mengalami kenaikan angka atau tetap nol. Ini adalah hasil dari simulasi tegangan jangkar, tegangan medan, arus medan, kecepatan RPM, dan torsi steady dengan ketentuan nilai load sebesar 0 dan tegangan sumber bervariasi dari 120 hingga 40 volt dengan nilai load 0. Ini 120, 100, 80, 60, 40. Nah, ini percobaan 2, karakteristik torsi kecepatan motor DC seri dengan beban. Dan ini tabel yang sudah saya kerjakan atau saya isi dengan diagram cat dari simulasi perbandingan arus jangkar dan arus medan dengan nilai load bervariasi dari 2 sampai 10 dan tegangan sumber 100, maka nilai load jika semakin besar maka arus jangkar dan arus medan akan semakin menaik atau semakin besar. Selanjutnya adalah diagram chart dari simulasi perbandingan tegangan jangkar dan tegangan medan dengan nilai load bervariasi dari 2 sampai 10 dan tegangan sumber 100 volt. Jika nilai load semakin besar, maka tegangan jangkar akan semakin rendah, dan jika nilai load semakin besar, maka tegangan medan akan semakin tinggi. Diagram chart dari simulasi perbandingan kecepatan RPM dengan nilai load bervariasi dari 2 sampai 10 dan tegangan sumber 100 volt. Kecepatan, jika nilai load semakin besar, maka kecepatan akan semakin rendah atau turun. Selanjutnya adalah diagram chart dari simulasi perbandingan torsi steady dan torsi puncak dengan nilai load bervariasi dari 2 hingga 10 tegangan sumber 100 volt. Jika nilai load semakin besar, maka torsi steady akan semakin naik, tetapi torsi puncak tetap stabil, yaitu dengan 0. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil simulasi percobaan karakteristik torsi kecepatan motor DC seri berbeban dengan tegangan sumber atau jangkar 100 volt serta beban yang bervariasi, dapat kita simpulkan: 1. Tegangan medan lebih kecil dari tegangan jangkar. Berdasarkan simulasi, semakin besar nilai load berpengaruh terhadap tegangan jangkarnya semakin kecil. Arus jangkar dan arus medan akan berbanding lurus meskipun beban yang diberikan berbeda sebab motor seri, sehingga arus yang dihasilkan akan sama. Beban atau load akan mempengaruhi kecepatan putaran motor. Semakin besar bebannya, maka putaran motor akan semakin melambat walaupun diberikan tegangan sumber sama 100 volt. Torsi steady akan berbanding dengan beban yang diberikan, dan torsi puncak tidak mengalami kenaikan meskipun diberikan beban. Ini adalah hasil dari simulasi tegangan jangkar, tegangan medan, arus medan, kecepatan RPM, dan torsi steady dengan nilai load bervariasi dari 2 hingga 10 dan tegangan sumber 100 volt. 2, 4, 6, 8, 10. Motor DC Shun. Percobaan pertama, karakteristik torsi kecepatan motor DC Shun tanpa beban. Ini adalah tabel yang sudah saya isi atau saya kerjakan dengan diagram chart berbanding arus jangkar dan arus medan dengan ketentuan nilai M-load sama dengan 0 dan nilai tegangan sumber bervariasi dari 120 hingga 40. Jika tegangan sumber yang diberikan semakin kecil, maka arus medan semakin rendah dan arus jangkar semakin naik. Selanjutnya diagram chart perbandingan tegangan jangkar dan tegangan medan dengan ketentuan nilai M-load 0 dan nilai tegangan sumber bervariasi dari 120 hingga 40, yaitu jika tegangan sumber diberikan semakin rendah, maka tegangan jangkar dan tegangan medan sama-sama akan menurun. Diagram chart perbandingan kecepatan RPM dan tegangan sumber dengan nilai ketentuan M-load 0 dan nilai tegangan sumber bervariasi dari 120 sampai 40. Tegangan sumber, jika tegangan sumber yang diberikan semakin rendah, maka kecepatan RPM akan semakin turun. Selanjutnya adalah diagram chart perbandingan torsi steady dan torsi puncak dengan ketentuan nilai M-load 0 dan nilai tegangan sumber bervariasi dari 120 hingga 40. Jika tegangan sumber yang diberikan semakin rendah, maka torsi steady dan torsi puncak akan sama-sama stabil. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil simulasi percobaan karakteristik torsi kecepatan motor DC Shun
tanpa beban dengan tegangan sumber jangkar yang bervariasi, dapat kita simpulkan tegangan jangkar dan tegangan medan akan berbanding lurus atau sama karena motor DC paralel. Melihat hukum seri paralel, jika paralel maka tegangan yang dihasilkan akan sama. Arus jangkar dan arus medan akan berbanding terbalik. Jika tegangan yang diberikan semakin kecil, maka arus jangkar akan meningkat dan arus medan akan semakin turun. Kecepatan atau putar atau RPM motor akan bergantung terhadap tegangan sumbernya. Setiap pengertian tegangan maka putaran motor akan mengalami perubahan namun sedikit. Torsi steady dan torsi puncak akan berbanding lurus meskipun diberikan tegangan yang bervariasi. Ini adalah hasil simulasi jangkar, arus jangkar, tegangan medan, arus medan, kecepatan torsi steady dan torsi puncak dengan ketentuan mload 0 dan tegangan sumber variasi dari 120 hingga 40 menggunakan PESIM 120, 100, 80, 60, dan 40. Percobaan kedua, karakteristik torsi kecepatan motor disusun dengan beban. Adalah tabel yang sudah saya isi atau saya kerjakan. Diagram cat perbandingan arus jangkar dan arus medan dengan ketentuan tegangan jangkar 100 volt dan nilai mload bervariasi 0 hingga 10. Jika nilai load akan semakin besar, maka arus medan tetap stabil, dan jika arus jangkarnya akan tetap semakin naik. Diagram cat perbandingan tegangan jangkar dan tegangan medan dengan ketentuan tegangan jangkar 100 volt dan nilai load bervariasi dari 0 hingga 10. Jika nilai load semakin besar, maka tegangan jangkar dan tegangan medan akan tetap stabil. Diagram cat perbandingan kecepatan RPM dan nilai load dengan ketentuan tegangan jangkar 100 volt dan nilai load bervariasi 0 hingga 10. Jika nilai load semakin besar, maka kecepatan RPM akan semakin turun. Diagram cat perbandingan torsi steady dan torsi puncak dengan ketentuan tegangan jangkar 100 volt dan nilai load bervariasi dari 0 hingga 10. Jika nilai load semakin besar, maka torsi puncak akan stabil, namun torsi steady akan lebih meningkat. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil simulasi percobaan karakteristik torsi kecepatan motor disusun berbeban dengan tegangan sumber atau jangkar 100 volt serta beban yang bervariasi, dapat kita simpulkan tegangan medan dan tegangan jangkar akan berbanding lurus atau sama meskipun diberikan beban yang bervariasi. 2. Beban pengaruh pada besar nilai arus jangkar. Apabila beban semakin besar, maka arus jangkar juga akan semakin besar. Namun arus medan akan tetap konstan, tidak mengalami penurunan atau peningkatan. 3. Kecepatan putaran motor hampir sama pada segala kondisi. Beban yang masih berada dalam kapasitasnya dan juga motor disusun ini hanya akan sedikit berkurang kecepatannya dari keadaan tanpa beban ke beban penuh. Beban juga berpengaruh pada torsi steady. Semakin besar beban yang diberikan, maka torsi steady juga akan semakin besar. Namun untuk torsi puncak tidak mengalami perubahan pada beban berapapun. Hasil tegangan jangkar, arus jangkar, tegangan medan, arus medan, kecepatan torsi steady dan torsi puncak dengan ketentuan nilai tegangan jangkar 100 volt dan nilai load bervariasi 0 hingga 10 menggunakan PESIM. Nilai load 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Selanjutnya adalah motor DC penguat terpisah. Percobaan 1, karakteristik torsi kecepatan dengan tegangan jangkar tetap dan medan berubah. Ini adalah tabel yang sudah saya kerjakan atau saya isi. Diagram cat perbandingan arus jangkar dan arus medan dengan ketentuan nilai tegangan jangkar 120 volt dan nilai load 0 serta tegangan medan yang bervariasi 140 hingga 40. Jika tegangan medan yang diberikan semakin rendah, maka arus jangkar akan semakin naik dan arus medan akan semakin menurun. Diagram cat perbandingan tegangan jangkar dan tegangan medan dengan ketentuan nilai tegangan jangkar 120 volt dan nilai load 0 serta
serta tegangan medan yang bervariasi 120 hingga 40. Jika tegangan medan yang diberikan semakin rendah, maka tegangan jangkar akan stabil namun tegangan medan akan semakin turun. Diagram cat perbandingan kecepatan RPM dan tegangan medan yang ketentuan nilai tegangan jangkar 120 volt dan nilai load 0 serta tegangan medan yang bervariasi 120 hingga 40. Tegangan medan yang diberikan akan semakin rendah, maka kecepatan RPM akan semakin naik. Diagram cat perbandingan torsi steady dan torsi puncak dengan ketentuan nilai jangkar 120 volt dan nilai load 0 serta tegangan medan yang bervariasi 120 hingga 40. Jika tegangan medan yang diberikan semakin rendah, maka torsi steady akan semakin naik dan torsi puncak akan tetap stabil. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil simulasi percobaan karakteristik torsi kecepatan dengan tegangan jangkar tetap dan medan berubah motor DC, penguat terpisah tanpa beban dengan tegangan sumber atau jangkar 120 volt serta tegangan medan bervariasi, dapat kita simpulkan 1. Arus jangkar dan arus medan akan berbanding terbalik. Jika tegangan medan yang diberikan semakin kecil, maka arus jangkar akan meningkat dan arus medan akan semakin turun. Kedua, kecepatan putaran motor akan berbanding dengan tegangan medan yang diberikan. Semakin kecil tegangan medan yang diberikan, maka putaran motor akan semakin cepat. Torsi steady akan berbanding dengan tegangan medan yang diberikan. Semakin kecil tegangan medan, maka torsi steady akan meningkat demi sedikit dan torsi puncak tidak mengalami perubahan. Dan ini adalah hasil dari tegangan jangkar, arus jangkar, tegangan medan, arus medan, kecepatan, torsi steady, dan torsi puncak dengan ketentuan nilai tegangan jangkar 120 volt dan nilai load 0 serta tegangan medan yang bervariasi dari 120 hingga 40 menggunakan PESIM. Tegangan medan 120, 100, 80, 60, 40. Lanjut percobaan kedua. Karakteristik torsi kecepatan dengan tegangan medan tetap dan jangkar berubah. Ini adalah tabel yang sudah saya isi atau saya kerjakan dengan diagram cat perbandingan arus jangkar dan arus medan dengan ketentuan nilai tegangan medan 120 volt dan nilai load 0 serta tegangan jangkar yang bervariasi dari 120 hingga 40. Jika tegangan jangkar semakin rendah, maka arus jangkar dan arus medan tetap stabil. Diagram cat perbandingan tegangan jangkar dan tegangan medan dengan ketentuan nilai tegangan medan 120 dan nilai load 0 serta tegangan jangkar yang bervariasi dari 120 hingga 40. Jika tegangan jangkar semakin rendah, maka tegangan medan akan stabil namun tegangan jangkar akan semakin rendah. Diagram cat perbandingan kecepatan RPM dan tegangan jangkar dengan ketentuan nilai tegangan medan 120 volt dan nilai load 0 serta tegangan jangkar yang bervariasi dari 120 hingga 40. Jika tegangan jangkar semakin rendah, maka kecepatan RPM akan semakin menurun. Diagram cat perbandingan torsi steady dan torsi puncak dengan ketentuan nilai tegangan medan 120 dan nilai load 0 serta tegangan jangkar yang bervariasi dari 120 hingga 40. Torsi steady. Jika tegangan jangkar semakin rendah, maka torsi steady akan semakin turun dan torsi puncak akan tetap stabil. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil simulasi percobaan di karakteristik torsi kecepatan dengan tegangan medan tetap dan jangkar berubah, motor DC penguat terpisah tanpa beban dengan tegangan medan 120 volt serta tegangan jangkar bervariasi, dapat kita simpulkan arus jangkar akan menurun dan arus medan tetap ketika diberikan tegangan jangkar yang bervariasi. Kecepatan putaran motor akan berbanding dengan tegangan jangkar yang diberikan. Semakin kecil maka putaran motor akan semakin melambat. Torsi steady akan berbanding dengan tegangan medan yang diberikan. Semakin kecil tegangan medan, maka torsi steady akan menurun
sedikit demi sedikit dan torsi puncak tidak mengalami perubahan. Ini adalah hasil simulasi tegangan jangkar, tegangan medan, kecepatan, torsi steady, dan torsi puncak dengan ketentuan nilai tegangan medan 120 volt dan nilai load 0 serta tegangan jangkar yang bervariasi 120 hingga 40 volt. Ini adalah tegangan jangkar 120, 100, 80, 60, 40 menggunakan PESIM. Percobaan ketiga, karakteristik dengan tegangan medan tetap dan jangkar berubah. Ini adalah tabel yang sudah saya kerjakan atau saya isi. Diagram cat perbandingan arus jangkar dan arus medan dengan ketentuan nilai tegangan jangkar 120 volt dan tegangan medan 100 volt serta nilai load yang bervariasi 0 hingga 10. Jika nilai M load yang diberikan semakin tinggi, maka arus medan akan tetap stabil namun arus jangkar akan meningkat. Diagram cat perbandingan tegangan jangkar dan tegangan medan dengan ketentuan nilai tegangan jangkar 120 volt dan tegangan medan 100 volt serta nilai load yang bervariasi 0 hingga 10. Jika nilai M load diberikan semakin tinggi, maka tegangan jangkar dan tegangan medan akan tetap stabil. Diagram cat perbandingan kecepatan nilai load dengan ketentuan nilai tegangan jangkar 120 volt dan tegangan medan 100 volt serta nilai load yang bervariasi 0 hingga 10, yaitu nilai jika M load lebih besar semakin besar, maka kecepatan RPM akan semakin turun. Lanjut, diagram cat perbandingan torsi steady dan torsi puncak dengan ketentuan nilai tegangan jangkar 120 volt dan tegangan medan 100 volt serta nilai load yang bervariasi 0 hingga 10, yaitu M load. Jika M load semakin besar, maka torsi puncak akan stabil dan torsi steady akan semakin naik. Kesimpulan berdasarkan dari hasil simulasi percobaan karakteristik dengan tegangan medan tetap dan jangkar berubah, motor DC penguat terpisah berbeban dengan tegangan medan 100 volt dan tegangan jangkar 120 volt serta beban yang bervariasi dapat kita simpulkan arus jangkar akan meningkat dan arus medan tetap ketika diberikan beban yang bervariasi. Kecepatan putaran motor akan berbanding dengan beban atau load yang diberikan. Semakin besar beban yang diberikan, maka putaran motor akan semakin melambat dan torsi steady akan berbanding dengan load yang diberikan dan torsi puncak tidak mengalami perubahan. Ini adalah hasil dari simulasi tegangan jangkar, tegangan medan, arus medan, kecepatan, torsi steady, torsi puncak dengan ketentuan nilai tegangan jangkar 120 volt dan tegangan medan 100 volt serta nilai load yang bervariasi 0 hingga 10 menggunakan PESIM. Ini 0, 2, 4, 6, 8 dan selanjutnya ada 10. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.